Ya, hari ini tanggal 1 bulan 7 jam 21.20. Sekarang udah normal. Jadi teman-teman ada berita nih ya. Ini melanjutkan Goto ini gimana Goto yang berita dulu ya. Dari tanggal berapa? Tanggal 27 ya beritanya ada terus ya. Sekarang tanggal 1 itu keluar berita lagi nih dari CNBC ya. Terungkap ini sosok yang transaksi saham Goto Rp 6,06 triliun di harga 431. Saya sudah baca tadi sebagian, cuman di sini ada sebenarnya langsung aja ya. Di sini ada kata-kata gini nih. Nah, jadi sebenarnya si Goto itu pihak manajemen Goto ya juga tidak mengungkapkan siapa pelakunya ya, siapa sosoknya gitu ya. Kita bacakan di sini oleh karenanya merujuk pada ketentuan peraturan OJK nomor 11 tentang laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka, pemegang saham tersebut tidak memiliki kewajiban untuk melakukan laporan atas perubahan kepemilikan, sehingga tidak ada kewajiban memberikan laporan atas transaksi saham Goto gitu, tulis manajemen pada hari Senin. Jadi si pihak otoritas BI sudah menanyakan ya ke pihak manajemen Goto, siapa kemarin katanya yang transaksi 6,1 triliun katanya dengan transaksi 431 di harga pucuk. Manajemen menjelaskan bahwa itu bukan dari perusahaan gitu, apalagi bukan dari pemilik, itu hanya dari pemegang saham biasa gitu ya. Di sini juga dijelaskan mana tadi ya. Nah, selain itu transaksi saham Goto tersebut dilakukan oleh pemegang saham terkait perjanjian historis. Nah, jadi di sini ada perjanjian historis ya untuk mengalihkan saham Goto. Nah, ini yang menjadi yang menjadi saya penasaran. Ada perjanjian historis. Jadi kayaknya si manajemen Goto udah tahu gitu loh. Woi, kayak gini lah gitu ya. Woi, nanti kamu beli saham saya ya. Berapa? 431. Wih, mahal banget. Kan perjanjian seperti itu. Nah, mungkin ada perjanjian seperti itu ya. Atau ada yang pinjam duit, balikin duit, pakai saham aja mau nggak gitu ya. Seperti itu mungkin ya. Ya pokoknya spekulasi silahkan bermunculan di masyarakat. Memang Goto itu emang diciptakan untuk itu gitu ya. Untuk banyak berita, untuk banyak gosip-gosip ya, seperti itu teman-teman. Malahan saya tertariknya sebenarnya bukan saham yang ini ya, yang transaksi 6,1, malahan tertariknya saya sama broker XL itu ya, yang beli di 2 perak dari broker foreign, XL foreign gitu ke XL lokal ya. Itu saya lebih menarik itu sebenarnya daripada pembelian di harga 431 harga pucuk gitu ya. Ya kan terserah kan, itu pendapat saya gitu kan. Kalau pendapat teman-teman ya silahkan gitu kan. Tapi kalau diri saya pribadi itu saya cenderung lebih tertarik dengan saham yang XL di harga istilahnya di harga murah gitu kan. Karena kalau dari XL dengan harga murah bisa banyak spekulasi gitu kan, bisa banyak spekulasinya apa? Sama juga sih yang 6,1 triliun kan lebih banyak sensasinya kan, beritanya hampir berapa hari itu kan, 27, 28, 29, 30 sampai tanggal 1 aja masih keluar beritanya ya. Nah, kenapa saya bilang saham yang terus saya bahas Goto? Yang pertama kan udah di 50. Saya kan saham gocap gitu kan. Dan kebetulan beritanya ada terus gitu ya. Ada terus beritanya. Makanya saya cenderung wah ini kalau terus kita perhatikan gitu kan sangat menarik. Menariknya kenapa? Ini menariknya itu walaupun udah digocap banyak diomongin terus gitu ya. Banyak yang menggunjing tentang emiten ini gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk hari ini Goto terindikasi foreign keluar ya. Foreign keluar lumayan ya. Tapi tidak sebanding dengan pengambilannya. Hanya berapa ya? Hanya 5 miliar sih kan, kemarin pengambilannya 12 miliar, sekarang sekitar 4 miliar lah ya. Kita lihat foreign ya, sekarang
bukan 4 miliar, berarti berapa nih? 5 miliar ya, 5 miliaran ya. 6 miliar banyak juga sih yang ngambil sih. Cuman terindikasinya jual belinya mungkin ya, jual belinya. Jadi yang jualnya ini, yang jualnya lebih banyak daripada yang belinya ya. Selisihnya itu sekitar segitulah ya. Ya, enggak segitulah. Berapa nih? Sekitar 3,58 ya terdeteksinya. Jadi yang beli tetap AK ada KZ, cuman BK keluar sama ZP ya. Nah, kita lihat domestik siapa. Domestik juga sama, masih ada pembuangan ya. Ada pembuangan di sini si HD, ini ada si HD. Ada si HD, ada si MB yang buang, ada XL yang buang. Saya mah khawatir ini XL yang beli di 2 perak ngebuang. Aduh, berapa persen untungannya dia kalau ngejual di harga 2 perak ya. Di harga 50 perak ya. Tapi sini XA terdeteksi ngambil sih ya. XL coba di grossnya. XL ada sih pembuangan, cuman ini bukan pembuangan yang ada pembuangan ya. XL juga ada pembuang, ada mana XL, kagak ada XL ya. XL belum ngebuang. XL belum ngebuang ya. Jadi yang saya khawatirkan itu sebenarnya yang XL yang beli di 2 perak itu sebenarnya. Tapi ya mudah-mudahan sih dua-duanya, baik yang beli di harga 430 yang 6,1 triliun ataupun XL yang beli di harga 2 perak, mereka tidak menjual dulu lah ya. Karena kalau yang menjual di yang 2 perak kan untungnya lebih besar, mungkin bisa memberikan efek lumayan juga gitu kan. Untuk itunya apa namanya, untuk pembandingannya lumayan juga gitu kan. Dan mungkin kalau mau dijual semuanya kan ganjelannya makin tebal gitu kan. Sini aja berapa nih gotok ganjelannya? Ya belum muncul nih. Ya seperti itu. Nah gotok aja ganjelannya 21 juta lot ya. Ganjelannya tambah kalau yang 18 ya 18 juta lot. Gimana gitu kan? Luar biasa kan? Di sini ada yang nego lagi nggak nih? Kita lihat ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi belum terungkap sosoknya siapa gitu kan, itu hanya ada perjanjian historis aja ya. Demikianlah istilahnya kalau saham yang penuh dengan berita, akhirnya dia besarnya karena berita aja gitu kan. Di sini juga ada yang nego juga, kalau kita netkan, kita gross ya, kita gross ada si Ajet jual, kata domestik bukan ini. Domestik jual ya. Si Ajet juga di pasar nego nih harga 49. Dia ke pasar Poran, ada Poran ada nggak? KZ nih, KZ juga di pasar nego juga, beli dari XL nih tuh kan. XL masih aja ngejual 2 perak gitu XL itu. Ya. Tahu saham apa yang dijualnya nih XL tuh ya. 2 perak saham XL ya. Atau emang benar ya kemarin itu kan waktu penjatahan penjatahan saham yang 2 peraknya itu ya, emang dikasihan ke broker XL kalau nggak salah ya, dikasihan ke broker XL ya. Cuman yang saya yang saya bukan bingung ya, yang saya tidak paham itu adalah ini broker XL itu terdeteksi sebagai foreign gitu aja sebenarnya sih, bukan apa-apa nih kan, adanya di foreign gitu kan. Kenapa gitu kan broker XL sekarang foreign gitu, ada foreignnya kan, itu menjadi suatu yang luar biasa sebenarnya kalau buat saya ya. Kalau buat kalian sih nggak jadi masalah ya. Ya, jadi teman-teman seperti itu. Mudah-mudahan dengan beritanya seperti ini, santer terus diberitakan baik yang positif ataupun negatif, menjadikan si Goto ini lebih baik diangkat gitu. Jangan istilahnya digocap terus. Jadi frekuensi analyzer nih menunjukkan emang ini ada smart money yang masuk ya. Peak ini ada frekuensi analyzer yang masuk, yang artinya emang benar bahwa si Goto ini sekarang lagi diincar sama bukan bandar, bukan istilahnya bukan
foreign, tapi di sini yang ngincer itu ada market maker, semacam smart money, teman dia di luar jangkauan dari market maker ataupun yang lainnya. Nah, biasanya smart money inilah yang modalnya sama seperti market maker, gede juga gitu kan. Mungkin bagian dari market maker juga, cuman mungkin dia beda lah gitu kan, beda aliran kali. Kan karena kalau market maker hanya pakai broker tertentu gitu kan. Kalau ini yang saya bilang itu smart money itu emang masuknya dari broker mana aja. Jadi kita tidak akan mendeteksi dari apakah bisa di XL berapa ribu, bisa di XL XC berapa juta gitu kan. Jadi kalau smart money itu biasanya dia menyebar di mana-mana ya. Biasanya gitu kan. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk hari ini update-nya seperti itu. Sampai sekarang benar-benar jadi misteri, tidak diketahui siapa gitu orang atau apa sih orang, tapi kata si manajemen itu bukan perseroan ya yang jualnya itu, perorangan aja yang ada perjanjian historis gitu kan. Ya, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan dengan adanya frekuensi analyzer ini menunjukkan Goto akan siap di up ya. Ya minimal menutup gapnya lah di 56 57 lah ya. Oke, segitu teman-teman untuk update Goto hari ini. Mudah-mudahan dengan update ini yang pemegang Goto makin santai saja karena udah ada yang beli di harga pucuk. Dan makin santai lagi broker XL udah jadi foreign sekarang. Menjadikan emiten ini semakin marik. Kalau terus diulas semakin marik ya. Ya, segitu teman-teman. Ciao ya.